Raja dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan melakukan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Yang pertama, persiapan kendaraan sudah ada. Kedua, penggunaan APD. Memakai helm. Yang kedua, memakai sarung tangan. Selanjutnya kita memasang undercover atau pelindung kendaraan. Selanjutnya kita akan memasang cover di bagian setir dan bawahnya. Nah, sudah. Sekian. Selanjutnya kita melakukan pengecekan tool dan equipment sudah. Lalu kita mengkalibrasi peralatan, yaitu mengkalibrasi multitester. Nah, kita kalibrasikan sampai angka 0. Jika sudah 0, berarti sudah tidak usah dikalibrasi lagi. Selanjutnya kita lihat buku manual workshop yang tersedia. Baca wiring, harness sistem pengapian yang berhubungan dengan injection coil. Yang pertama-tama baterai menuju ke kunci kotak menuju ke relay. Terus relay menuju ke dashboard 10 ampere EG, terus ke ECU 10 ampere menuju ke coil, terus ke busi. Selanjutnya kita akan mengukur tekanan kompresi. Pertama-tama menggunakan alat compression tester. Masukkan ke lubang. Yang pertama kita akan masukkan ke lubang busi silinder pertama. Nah, selanjutnya kita starter. Nah, menunjukkan di angka 13,5 bar. Selanjutnya kita lanjutkan ke lubang yang kedua. Oke, selanjutnya kita starter untuk yang kedua. Nah, di lubang kedua menunjukkan di 13 bar. Aman sumpah. Tembak-tembaknya kita lanjut ke lubang ketiga. Selanjutnya kita starter yang lubang ketiga. Nah, menunjukkan di 10,5. Selanjutnya kita lanjut ke lubang keempat atau yang terakhir. Nah, selanjutnya kita starter yang lubang keempat. Nah, menunjukkan di 11,5 bar. Kesimpulan untuk mesin ini masih bagus kompresinya. Selanjutnya kita memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama, mengecek oil level. Nah, kita lap dulu sebelum dicek. Nah, oli berada di titik F, berarti oli sudah full. Dan kita mengecek kondisi oli. Oli masih bagus dan tidak kotor. Selanjutnya kita periksa celah katut dan setel bila perlu. Kita ke top 1 dulu, yaitu 1, 2, 3, 5.
Halo. Yang pertama kita melakukan ini ini pakai 0,30 karena out. Nah, sudah pas. Yang kedua menggunakan in karena top 1. Yang ketiga pakai 0,30 karena out. Nah, yang kelima out pakai 0,30. Halo. Selanjutnya kita memeriksa top 4, yaitu 4 6 7 8. Nah, yang 4 kita pakai 0,30 karena out. Nah, bagus. Yang ke-6 yaitu in, kita pakai 0,20. Yang ke-7 in karena pakai 0,20. Ini orang nyanda barang kecamatan. Yang ke-8 out, kita pakai 0,30. Perjumatan aku. Kan perjumatan lagi barang kecamatan. Selanjutnya kita akan mengecek pada sistem pendingin, yaitu fan belt dan radiator. Pertama ngecek fan belt. Fan belt masih bagus dan masih kencang. Selanjutnya kita akan mengecek kebocoran pada radiator. Nah, jarumnya tidak turun, balik radiator masih bagus. Selanjutnya kita akan mengecek kebocoran pada tutup radiator. Nah, ini ngecek. Lawan nyikat helm karo sarung tangan lho sopo. Sampai kopling kok. Nah. Nah, turun berarti tutup radiator masih bagus. Kita mengecek level air pendingin. Nah, di sini kosong airnya, berarti harus diisi. Selanjutnya sistem bahan bakar, mengecek saringan udara, saringan bahan bakar, dan pipa selang aliran. Di sini saringan udara sudah kotor dan busuk, tidak layak digunakan. Nah, kita mengecek selang saluran bahan bakar. Nah, tidak ada hambatan, berarti masih bagus. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada baterai. Kita pertama cek kondisi bodi pada baterai. Ya, baterai tidak ada terjadi keretakan atau rusak. Pemeriksaan kedua yaitu kondisi terminal. Kondisi terminal masih bagus, tidak ada jamur atau karat. Yang ketiga memeriksa berat jenis sel. Kita cek sel pertama. Sel pertama menunjukkan di 1250. Kita lanjut ke sel yang kedua. Sel yang kedua menunjukkan di 1225. Sel ketiga menunjukkan di 1200. Kita lanjut ke sel yang keempat. Di sel yang keempat menunjukkan di 1225. Sel yang kelima menunjukkan di angka 1250. Kita lanjut ke sel yang keenam. Menunjukkan di 1250. Lalu kita tutup kembali.
Selanjutnya kita mengukur tegangan aki atau baterai. Nah, menunjukkan di 1010 volt. Selanjutnya kita ke sistem pengapian, yaitu mengukur celah busi. Standarnya adalah 0,8. Nah, busi pertama kita ukur. Nah, pas 0,8 berarti masih bagus. Yang busi kedua agak longgar, perlu di setel lagi atau ditutup ininya yang bagian atas biar 0,8. Busi ketiga, nah sudah pas 0,8 berarti masih bagus. Yang busi keempat udah pas 0,8 berarti masih bagus juga. Selanjutnya kita mengukur tahanan tegangan tinggi pada kabel busi. Ya, kabel pertama kita ukur tegangannya. Tegangannya yaitu 1000 ohm. Terus kabel yang kedua di angka 1000 ohm juga. Terus yang ketiga sama 1000 ohm juga. Terus yang terakhir di angka 1000 juga. Selanjutnya kita mengukur tahanan primer coil dengan ohm. Kowe dicatat ora? Berada di angka 7, berarti tidak bagus. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan sekunder menggunakan kilo ohm. Lagi DCW yang boleh sing titik. Nah, kita pasangkan ini dengan sini. Nah, di angka 8,5 kilo ohm. Kameramu di? Oi. Hilang. Selanjutnya kita akan mengecek kondisi distributor shaft. Ya, kondisi distributor masih bagus. Selanjutnya kondisi rotor. Ini kondisi rotor juga masih bagus. Terus kondisi tutup distributor masih bagus dan masih baru. Selanjutnya mengukur celah platina dengan ukuran 0,8. Nah, udah pas, jadi tidak perlu di setel lagi. Selanjutnya kita akan melihat kondisi governor adventure. Kondisi governor masih bagus dan masih bersih, tidak ada kotoran. Selanjutnya kita mengecek kondisi vakum adventure. Kita tiup, ada angin, jadi tidak ada yang tersumbat. Selanjutnya kita akan menganalisa kendaraan. Yang pertama kita akan melakukan idling speed menggunakan alat tag dual tester. Nah, ini yang kabel merah dipasangkan ke main coil. Yang hitam ke body.
Nah, kita melakukan ini diarahkan ke bawah. Jika mesin hidup berada jika mesin hidup, jarum akan menunjukkan ke angka 6 kali 2 kali 100 yaitu 1200. Lalu kita melakukan sudut duel. Sudut duel yaitu jika mesin hidup menuju angka 0 ke angka 0 lagi terus ke angka 25 derajat. 25 kali 2 yaitu 50. Selanjutnya kita akan melakukan penyetelan campuran bahan bakar. Kita kencangkan ini sampai kencang. Terus setelah itu kita kendorkan 2 putaran. 1 Analisir. 2. Selanjutnya kita melakukan ignition timing menggunakan alat timing light yang merah ke plus, yang hitam ke main, terus yang ini menuju ke kabel busi nomor 1. Nah, kita tembakkan di sini. Jika mesin nyala akan keluar laser dan di sini akan muncul angka. Kita melakukan exhaust emission test atau sebelum dan setelah penyetelan. Pertama kita memakai gas analyzer. Nah, di sini kita nyalakan nih, ada tombol powernya. Terus kita sudah ini Starter. Gas. Ya. Nah, selanjutnya kita memasukkan nomor plat. Hanya langsung kita print. Ada kesamaan. Nyong. Kapan Gus ngantri kapan gue? Nah, di sini kita baca untuk CO reading 0,0%, untuk CO2 reading 0,0%, lambda reading yaitu 2000, HC reading 1850. Kita akan memeriksa unit kopling. Yang pertama kita akan memeriksa kondisi kabel atau kawat kopling. Nah, kita lihat kondisi kabel masih bagus dan masih bisa digunakan. Selanjutnya kita akan memeriksa jarak bebas pedal kopling. Nah, sebelum ditekan berada di angka 13 cm. Setelah ditekan berada di angka 8 cm. Berarti 13 kurangi 8 sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita akan membalancing roda. Yang pertama kita ukur ininya dulu dengan jarak ini dengan velg. Ya, di angka 7. Selanjutnya kita akan mengukur diameter ban. Menunjukkan di angka 7 juga. Kita akan roda. Ini tutup. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah berhenti kita baca yang ini. Untuk di sebelah kanan di angka 17 dan di sebelah kiri 0. Kita cari yang akan dibalancing. Nah, yang di sebelah kiri aman karena 0. Terus kita cari yang sebelah kanan. Nah, di sini menunjukkan di angka 17, jadi harus dikasih timbel. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan menuju ke sistem starter, yaitu pengujian pull in. Pertama kita pasangkan kabel ke sini ke min, aki min. Terus kabel satunya ke C. Terus satunya ke plus, satu ke B. Nah, gear pinion masih bagus. Selanjutnya kita akan menguji pengujian hole in. Nah, kita ada tambahan ini kabel. Yang ini menuju ke 50, yang ini ke sini. Selanjutnya kita akan cek tahanan primer coil menggunakan ohm kali 1. Kita kalibrasi dahulu. 8,5. Nah, kita tempelkan ke sini. Yang ini Kondisi ke dingin berarti 50 masih bagus karena tahanan coil Nah, pada gear tidak sekunder tertahan. di 0,5 Berarti starter harus sampai diganti. 14,5 kilo ohm. Selanjutnya kita akan melakukan sistem pengapian, yaitu pengecekan hubungan antara terminal regulator. Pertama kita kalibrasi ke OHM. Nah, terus kita cek All in. terminal IG dan F saat terbuka. Kita lepas terminal positif ada terminal 30. Gigi Nah, ada di 11,2. Ini mau dihapusin anggih. Ngarep. Yuk. Nah, selanjutnya saat tertutup, yaitu di angka 0. Terus kita cek terminal L dan E saat terbuka. Kali ini berarti piro? Tadi sing positif Satu kali berarti kali 1 ah. Yaitu di angka 0,0. Dan saat tertutup 0,5. Selanjutnya kita akan mengecek terminal B dan E saat terbuka. Nah, tahanan maksimumnya selalu kilo ohm berarti siapa? Bilang, nah, berarti siapa? Oke, Bang. Mungkin Yuk. Nah, di terminal B dan E terdeteksi angka lagi piye?